adik-adik di rumah. Halo adik di rumah. Selamat hari Minggu. Kembali hari ini bertemu kembali dengan Kak Linda dan Kak Aji. Kak Aji. Apa kabarnya Kak Aji? Baik, sehat selalu. Sehat selalu ya Kak Aji. Iya. Tetap sukacita? Pastinya. Iya, walaupun kita masih dalam pandemi COVID-19, tetap harus hati-hati, tetapi tidak boleh kita patah semangat. Betul. Kita harus tetap bersukacita. Dan pagi hari ini, di hari Minggu ini, kita mau apa Kak Aji? Kita akan memuji Tuhan, kita Ya. akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, di dalam ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak GPIB Magelang. Mari adik-adik kita siapkan hati kita. Kita siapkan, mungkin adik-adik yang di rumah sudah bisa baca, siapkan Alkitab. Mama papa supaya juga bisa mendampingi ya. Betul sekali. Supaya kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian untuk memuji nama Tuhan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan berdoa untuk mengawali ibadah kita dan akan dipimpin oleh Kak Aji. Baik adik-adik, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang Kau berikan kepada kami hingga kami bisa berada di tempat ini dengan sehat, dengan sukacita. Kami bisa memuji nama-Mu dan akan mendengarkan firman-Mu juga ya Tuhan. Tuhan, berkati ibadah kami pada pagi hari ini supaya kami bisa mengikutinya dengan baik dan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik yang ada di rumah, sudah lama ya, hampir 1 tahun ya Kak Aji. Iya, kita nggak tidak pernah tatap ketemu. muka, tidak Iya. bertemu seperti hari-hari Minggu kita sekolah Minggu. Nah apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah dimanapun berada Kak Aji? Bagaimana kalau kita sapa mereka Iya, dulu ya? Kak Aji siapa yang Kak Aji ingat? Ada Ano, Oh, Michelle, Fael, Viel, ada Cinta yang jauh ya. Iya, lagi di Manado Cinta ya. Ada Al, ada Jose, ada siapa lagi Kak? Angeline, ada iya, Grace betul. ya. Ada Grace Horii, ada Grace juga yang di Panca Arga, ada Iya. Angel, ada Noel, dan masih banyak lagi adik-adik yang lain. Dan mereka ternyata sudah sangat tumbuh
besar ya. Besar pastinya ya. Iya, dan sudah mulai dengan pembelajaran online kembali ya Kak Aji Iya, ya. betul. Setelah libur lama Setelah ya. libur ya, mereka kembali untuk belajar online. Pasti ini juga harus perlu semangat yang lebih untuk belajar Iya, di rumah betul ya. sekali. Juga semangat buat para mama di rumah ya, mungkin papa juga di rumah Iya. yang mendampingi adik-adik Iya. kita ini belajar. Kadang-kadang mama-mama itu suka curhat, pusing karena harus jadi guru kembali di tahun ajaran yang Betul banget. baru ini. Jadi untuk semangat untuk kita semua, baik anak-anak, baik juga ayah dan bunda, supaya kita tetap semangat dan diberi kesehatan ya Kak. Iya. Bentar lagi kita akan mendengarkan Firman Tuhan firman Tuhan yang pada hari ini disampaikan oleh oleh Kak Sarah. Iya, Kak Sarah ini ya. Mungkin adik-adik belum familiar, tapi nanti lama-lama adik-adik akan kenal dengan Kak Sarah yang akan Betul menyampaikan firman Tuhan. Untuk menyiapkan hati kita memuji Tuhan ya Kak Aji. Iya. Dengan lagu apa? Dengan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi di dalam ibadah Minggu pelayanan anak bersama Kak Sarah. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersama-sama berdoa ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang berada di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh dipertemukan kembali dalam ibadah Minggu pelayanan anak. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu, pimpin kami agar kami dapat mengerti dan kami juga bisa melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, serta adik-adik yang sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, kakak mau tanya nih, siapa di antara adik-adik yang sudah pernah dengar tentang penyakit kusta? Ada yang sudah pernah tahu? Jadi penyakit kusta itu adalah salah satu jenis penyakit kulit. Jadi kulitnya itu ada putih-putih seperti panu, ada bintik-bintik merahnya juga di seluruh tubuh. Penyakit ini berasal dari bakteri dan bisa menular. Tapi penyakit kusta ini bukan penyakit kutukan, jadi bisa disembuhkan.
Asalkan kita mau periksa ke dokter, kita minum obat secara teratur, dan makan makanan yang bergizi. Itu tadi sekilas tentang penyakit kusta. Oke adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita. Kita buka pada Injil Matius 8 ayat 1 sampai 4. Injil Matius 8 ayat 1 sampai 4. Kita baca bersama-sama ya. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, beberapa saat setelah Tuhan Yesus turun dari bukit bersama orang yang mengikutinya, Tuhan Yesus dihampiri oleh seorang penderita kusta. Ya, dia menderita kusta seperti yang kakak ceritakan tadi, penyakit kulit. Tanpa basa-basi, penderita kusta ini langsung berlutut dan menyembah Tuhan Yesus. Dengan penuh kesabaran, Tuhan Yesus mendengarkan permohonan penderita kusta itu. Orang kusta pun berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Atau artinya, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Wah, sungguh luar biasa ya adik-adik. Si penderita kusta ini dengan kerendahan hatinya, dia berserah pada Yesus. Dia meminta untuk kesembuhannya. Dia memohon pada Yesus yang ia yakini bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Benar-benar mengakui bahwa hanya kuasa Tuhan Yesus sajalah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada keraguan di dalam hatinya. Dia yakin dia pasti bisa sembuh. Lalu, apa ya jawaban Tuhan Yesus? Dengan penuh sukacita, Tuhan Yesus langsung mengulurkan tangannya dan menjamah penderita kusta itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dengan penuh kasih sayang, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan yang diminta si penderita kusta itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus langsung mau memberikan kesembuhan kepada si penderita kusta itu? Itu semua dikarenakan si penderita kusta itu langsung mendatangi Tuhan Yesus, bukan yang lain. Dia benar-benar mengakui bahwa Tuhan Yesus sajalah yang punya kuasa yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Dan itu semua atas kehendak Tuhan. Kita boleh meminta, kita boleh memohon tentang apapun pada Tuhan Yesus. Tapi kita tidak boleh memaksa ya adik-adik. Kita harus berserah dan bersabar atas jawaban Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jadi semua itu butuh proses. Seperti di masa pandemi COVID saat ini, kita sebagai anak Tuhan yang yakin akan kuasa Tuhan harus mau membuktikannya. Dengan apa adik-adik? Dengan semisal kita sakit, kita harus mau periksa ke dokter, kita harus mau minum obat, minum vitamin, makan makanan yang bergizi seperti buah dan sayur. Kita juga harus patuh terhadap protokol kesehatan yang ada, seperti 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan dengan atas izin Tuhan, kita bisa
sembuh seperti halnya penyakit kusta. Dan pada ayatnya yang keempat, begitu si penderita kusta itu disembuhkan, Tuhan tidak memerintahkan untuk memamerkan kesembuhannya. Tapi yang paling utama bagi Tuhan Yesus adalah keyakinan hati, ketaatan, dan kepatuhan kita. Jadi, percaya pada Tuhan Yesus jangan karena hanya ingin sembuh atau karena ingin sesuatu saja ya adik-adik, tapi percaya pada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus memang punya kuasa atas segala-galanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, belajar dari cerita si penderita kusta tadi, jika ingin sembuh, kita harus memiliki kerendahan hati, ketaatan, dan kepatuhan, supaya kita selalu setia, selalu taat, dan percaya kuasa Tuhan ada di hidup kakak dan di hidup adik-adik semua dalam segala kondisi, baik kondisi sehat maupun kondisi sakit. Dan bagi yang sakit, tetap bersemangat dan bersukacita dalam menjalani proses perawatan dan pemulihan ya. Tuhan pasti beri kesembuhan. Kakak percaya adik-adik akan menjadi anak Tuhan yang taat pada Tuhan Yesus dan taat pada orang tua. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik di rumah, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Sarah ya. Semoga firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Kak Sarah bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk merespon firman Tuhan tadi, kita akan menyanyikan lagu apa? Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan berdoa syafaat. Untuk itu kakak mohon adik-adik sekalian untuk lipat tangan, tunduk kepala. Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur atas kesempatan yang telah Engkau beri. Kami dapat beribadah dan memuji nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau selalu menyertai, memberkati, dan mengasihi kami anak-anak-Mu. Bapa, kami serahkan semua aspek dalam kehidupan kami kepadamu.
sekolah kami, keluarga kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati supaya apa yang kami lakukan selalu menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami juga berterima kasih atas firman yang Engkau beri. Berkati kami Bapa, supaya firman-Mu tidak sekedar kami dengar, tapi kami melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami ya Bapa, bangsa Indonesia. Kami berdoa bagi korban banjir di Manado, Bogor, dan Kalimantan, korban gempa bumi di Sulawesi Barat, tanah longsor di Sumedang, erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta, erupsi Gunung Semeru, dan juga keluarga dari korban kecelakaan pesawat Sriwijaya SJ182. Kami tahu Bapa, Kau selalu ada untuk mereka dan memberikan kekuatan serta penghiburan. Kami juga berdoa dan berharap supaya pandemi COVID ini segera berakhir, sehingga kami juga bisa beraktivitas dengan normal dan leluasa. Kami percaya Engkau akan memberi kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit, dan kami yang sehat selalu diberi kesehatan. Kami berdoa juga untuk gereja kami, GPIB Bethel Magelang, untuk Ibu Pendeta dan segenap presbiter serta semua jemaat yang ada. Kami juga mendoakan pelayanan Ibu, gereja dan segenap presbiter yang ada, berkati supaya pelayanan mereka bisa memberkati banyak orang. Kami percaya Engkau selalu ada dan melindungi kami. Berkati supaya kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Demikian doa kami kepadamu Bapa, ampuni jika ada yang tidak berkenan di hati-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Aji, tanpa terasa kita sudah hampir di akhir ibadah kita pada minggu hari ini. Sebelum kita undur, kita jangan lupa memberi pesan kepada adik-adik ya. Apa aja itu Kak? Masih kita di dalam pandemi COVID-19 yang saat ini mungkin kita tahu di Jawa dan Bali diberlakukan apa Kak? PSBB ya, pembatasan untuk kegiatan-kegiatan di tengah masyarakat. Untuk itu supaya laju perkembangan COVID ini bisa ditekan, kita semua dan juga adik-adik di rumah harus tetap taat pada protokol kesehatan. Salah satunya pakai masker, apalagi Kak Ji. Stay at home ya, jangan keluar rumah kalau tidak penting yang pasti. Iya, rajin cuci tangan. Rajin cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Dan kalau tidak perlu tadi kata Kak Ji nggak usah pergi-pergi ya. Nggak usah pergi-pergi kalau nggak perlu ya. Ya harus menjaga jarak. Jaga jarak. Ya, menghindari kerumunan karena kita tidak tahu dengan OTG itu ya orang yang tanpa gejala. Dan jangan lupa makan yang sehat. Makan yang sehat itu paling penting untuk tubuh kita ya. Kalau perlu kita tambah minum vitamin untuk menjaga imun tubuh kita ya. Tetap berolahraga juga, kita harus juga diolahraga di tempat yang tepat ya Kak Haji. Betul sekali. Iya, tidak di tempat yang rame-rame ya. Tetapi di tempat yang tidak banyak orang. Kita berolahraga kena sinar matahari pagi. Dan tetap kita yakin dengan pertolongan dari Tuhan Yesus. Maka dari itu kita tidak pernah jemu-jemu untuk selalu apa? Berdoa. Ya. Sekali. Karena perlindungan kita adalah Roh Kudus Tuhan yang akan memimpin kita di setiap hari. Dan untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu ini, kita akan memuji Tuhan. Satu sobatku yang setia. Sobat kita adalah Tuhan Yesus. Yang setia di saat kita suka dan duka, di saat kita senang dan di saat kita sakit kita punya Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.